5, 4, 3, 2, 1. Halo, gue Gilang Baskara dan ini adalah monolog gue. Jadi, gue dilahirkan di Jakarta 10 Februari 89 di Rumah Sakit Asih, anak Jakarta Selatan sedari lahir. Emang udah di Jakarta Selatan aja udah hidup gue, rumah di situ. TK Al-Azhar Kemang. Sorry, bukan sekedar Al-Azhar Kemang. Ya, di Kemang. Kalau lu lihat sekarang bentuknya itu ada di antara apartemen mansion Kemang, depannya hotel Kemang, sampingnya KFC. Udah terhimpit banget. Dulu nggak gitu. Sampingnya paling Kemcik doang yang paling oke. Sama seberangnya hotel Kemang. Sekarang udah sangat terhimpit tuh sekolah. TK di situ, SD juga di situ, SD Islam Al-Azhar Kemang, yang di tahun segitu berarti gue SD tahun berapa ya? 9 akhir lah, 90-an akhir kan SD. Situ udah pakai AC 2 setiap kelas. Pada ngerti AC kan anak negeri, sorry. AC 2 bagus, lantainya keramik semua. Sempet direnov waktu gue kelas 4, jadi gue pindah dulu ke bangunannya, direnov. Jadi kan Al-Azhar ada lagi di Jeruk Purut, jadi pindah sempet ke Jeruk Purut dulu setahun waktu direnov, akhirnya balik lagi. Terus kelas 5 kalau nggak salah, apa kelas 6 gitu. Oh, itu habis direnov, jadi bisa sampai SMA di situ. Ada Al-Azhar Kemang sampai SMA. Gedungnya baru, punya lapangan basket indoor. Terus habis itu, di waktu gua kelas 5 atau kelas 6 SD, di kantinnya, jadi kantin ada 2, ada di bawah sama di atas. Yang di atas buka McDonald's. Di kantin, lu bayangin. Walaupun yang cuma booth kecil yang kalau di mall cuma jualan es krim tuh, tapi ada booth McDonald di kantin sekolah, lu bayangin. Sorry nih kalau anak-anak negeri yang punya moto ke McDonald's jika mampu. Kalau saya ada di kantin McDonald-nya. Bersama Batagor dan lain-lain mungkin sama, tapi ada McDonald's di kantin SD saya tahun segitu. Begitu saya SD, terus SMP, saya ke negeri akhirnya. Karena ikut kakak saya sama SD Al-Azhar, dia ke SMP ini, saya di SMP 41 Ragunan, Jakarta Selatan. Itu SMP unggulan, saat itu memang udah unggulan. Tapi unggulan secara akademik. Tapi saat itu, sekarang sudah bagus ya. Saat itu saya cukup mengalami culture shock karena dari SD negeri dari SD Islam swasta Al-Azhar Kemang yang tadi ingat yang ada AC-nya 2, tahu-tahu masuk ke sekolah negeri di Ragunan. Walaupun unggulan ya, lantainya tuh tegel, bukan keramik. Itu waktu itu gue kayak, ini sekolah gini nih gitu. Bukannya apa-apa, karena gue dari SD swasta, terus gue kaget banget, bener. Gue kaget sama bentuk sekolahnya asli, karena lantainya tegel yang coklat itu, yang banyak pecah-pecah. Terus secara bangunan juga nggak besar, cuma letter U lah, standar sekolah negeri kan letter U gitu. Tapi sekolah unggulan itu, sekarang sudah bagus banget. Dulu masih kayak gitu bentuk fisiknya. Terus karena kelasnya nggak cukup, jadi masuknya siang dan pagi. Gue anak kelas 1 dulu kebagian masuk siang. Jadi gue ngerasain tuh berangkat sekolah tuh jam 12 siang baru berangkat sekolah gitu. Sedih banget waktu itu karena nggak ada kelasnya. Waktu SD tuh selalu antar jemput, nggak pernah sekalipun naik angkutan umum. Di SMP lah gue nyobain naik angkutan umum sendirian. Jadi ada 605A, ada P19. Ada 2 yang bisa gue naikin untuk ke SMP 41. Saat itu gue sotoy kan, siang-siang gue tiba-tiba pamit sama nyokap gue, Bu, saya mau naik angkutan umum. Kaget tuh nyokap gue saat itu. Hah? Naik sendirian kok Paja? Bisa? Iya bisa, udah tahu kok. Karena udah setelah sekolah beberapa bulan tuh, atau beberapa hari gue udah belajar tuh, kok Paja yang bisa gue naikin ini, udah hafalin nomornya. Ke depan rumah gue sendirian, depan komplek nungguin Kopaja. Yang gue nggak tahu, di jalanan depan rumah gue itu ada lewat banyak Kopaja selain 2 itu. P19 605A, ada 612 ke Kampung Melayu, ada 605 aja, tanpa A. Kopaja yang gue 605A. Gua kira sama 605A dan 605. Naiklah gua, ada 605 nih. Kiri, naik. 605 doang. Santai aja gua.
Di dalam, belok ke TB Simatupang. Harusnya kan lurus, belok kanan ke Ragunan. Ini dia masuk tol Jor. Gue waktu SMP kelas 1 polos. Mungkin masuk tol Jor, keluarnya di exit Ragunan. Padahal nggak ada exit Ragunan tuh. Masuk aja gue. Di tol, kok lama ya di tolnya ini? Di tol Jor terus deh. Gue ngeliat, kan ada stikernya tuh, stiker nomor Kopaja tuh kan dari Bali kan kelihatan tuh, 605 doang nih nggak ada A-nya. Gue tanya, ini beda ya? Gue nanya ke kenek ya? Beda, ini ke Kampung Rambutan. Jadi saya naik ke Kampung Rambutan. Waktu itu emang udah, karena itu pertama kali naik bis, jadi saya sudah men-spare waktu emang agak jauh dari jam masuk sekolah siang waktu itu. Gue lupa sekolah siang tuh 1:30 kalau salah masuknya. Gue berangkat tuh kayak 11:30 udah jalan. Jadi gue punya banyak waktu kosong. Jadi gue diem aja kan di dalam tol, nggak mungkin keluar gitu, nggak mungkin berhenti. Udah aja ikut sampai 605A sampai Kampung Rambutan, dia berhenti, gue turun, akhirnya naik 605 lagi. Balik lagi ke arah Ragunan, dia masuk Jor lagi, keluar di Cilandak. Sampai Cilandak gue turun lagi. Baru akhirnya naik Kopaja yang benar, 19 sama 605A, antara dua itu, gitulah. Jadi itu pengalaman pertama gue naik angkutan umum dan naik angkutan umumnya sendirian. Setelah itu SMP udah hatam lah angkutan umum karena Ragunan, jadi gue udah hatam daerah Pasar Minggu, Mampang, tuh situ-situ tuh udah apal tuh, main biliar di Berlian tuh di Mampang lah, udah tau lah. Ya kan ya, Berlian kan namanya ya? Berlian, kalau cabut sekolah tuh main biliar ke Berlian, masih udah paling keren tuh. Habis itu SMP, kayak gitulah deket Ragunan. Jalan kaki dari SMP gue ke Kebun Binatang Ragunan tuh kayaknya 1 kilo kurang deh. Jadi gue pernah jalan kaki dari sekolah ke Kebun Binatang gitu, kayak bingung sama anak-anak ngapain ya ke Kebun Binatang, ya udah jalan kaki ke Kebun Binatang. Sebelah sekolah gue persis tuh ada rumah sakit hewan, persis sebelah sekolah. Jadi deket banget dari situ, ada rumah sakit hewan, deket situ ada Kebun Binatang, kayak gitulah suasana sekolah. Makanya cukup culture shock karena ngeliat lingkungannya, ngeliat bangunan fisiknya, kok gini sekolah. Padahal dulu gue di swasta kaget banget. Terus tapi swasta mengajarkan, negeri mengajarkan punya temen tuh dari yang kaya banget ada, yang hidup susah banget ada di negeri tuh, kerennya negeri. Jadi gue main ke rumah temen tuh, oh kayak gini, ada yang rumahnya gini. Karena dulu waktu SD main ke rumah temen bagus semua rumahnya. Yang ke dalam rumah tuh nggak copot sepatu, anjing gue kayak, pakai aja sepatunya, waduh pakai sepatunya gitu. Yang pada punya karpet DDR di PS1 itu orang kaya semua, punya pistol, apa dulu game tembak-tembakan yang di PS1 tuh yang sering didingdong, Time Crisis. Punya dia pistolnya di rumah temen gue, kayak ini anjing keren banget. Negeri, akhirnya gue SMA masuk negeri lagi. SMA 34 Jakarta, di Pondok Labu. Itu udah mepet Jaksel atau Depok tuh, karena udah mepet-mepet Pondok Labu, Cinere itu udah Depok soalnya. Itu sekolah unggulan juga. Sebenarnya dari 41 itu, yang bedol desanya tuh banyaknya ke 28 di Pasar Minggu. Cuma gue nggak mau masuk 28. Karena kayaknya 28 tuh image-nya tuh, belajar banget gitu. Kayaknya tuh 28 belajar banget. Dulu kan unggulan, zaman gue yang nomor 1 udah pasti SMA 8. Udahlah, SMA 8 udah paling unggulan di segala unggulan. Nomor 2-nya tuh antara 28 atau 70 kalau nggak salah. Bedanya 28 tuh kan kayaknya belajar banget, 70 tuh agak pinter tapi kan tawuran mulu, udah tahu kan 70 tawuran mulu. Kakak gue masuk 70. Gue nggak terlalu pengen 70, pengennya 34 aja lah. Kayaknya unggulan juga, walaupun di bawah 28, tapi kayaknya lebih santai lah gitu, nggak yang kayaknya 28 tuh belajar banget. Masuklah ke SMA 34 di dekat Pondok Labu. Dulu tuh area pasarnya masih ada rawa sebelahnya. Sekarang udah jadi ruko rawa itu. Zaman gue SMA kelas 10 tuh, dari lantai 3 tuh kecium bau pasar kalau siang. Jadi kalau jendela dibuka yang arah pasar, kecium baunya. Luar biasa banget tuh. SMA unggulan tapi deket pasar. Aduh, luar biasa. Di 34 gue udah pasti setiap hari naik angkot karena udah hatam dari SMP tadi pelajaran. Cuma sekarang angkot udah nggak ada Kopaja ke situ soalnya. Jadi bermain dengan angkot. Di SMA 34 itu gue seangkatan sama Afgan. Tapi sampai lulus pun, sampai sekarang pun saya tidak pernah kenal. Kenalan pun nggak pernah gitu. Karena emang nggak pernah sekelas juga. Walaupun waktu penjurusan sama-sama IPS, tapi nggak pernah sekelas dan nggak ada nggak ada mutual friend gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngenalin gue, ini Akbar itu. Jadi gue sama sekali nggak kenal sama dia. Pernah lihat dia nyanyi pun hanya waktu wisuda SMA. Jadi saat wisuda SMA nih, kan di lapangan acaranya tuh ada makan-makan, ada orang tua murid pada datang.
Itu pertama kali gue ngeliat Afgan sama temen gue cewek nyanyi itu berdua. Ini ada yang nyanyi Afgan sama cewek ini. Gue lupa siapa namanya. Dan itu pun lagi makan. Jadi nggak ada yang lihat juga gitu. Kayak, oh si Afgan nyanyi. Udah aja. Nggak ada yang tahu tuh. Sampai setahun kemudian gue udah kuliah di Bandung. Baru tuh gue liat di TV. Ada video klip. Apa lagu dia? Terima Kasih Cinta. Gue liat, hah ini Afgan yang di SMA nih. Ternyata dia jadi seterkenal itu. Di SMA 34 tuh kan ada habis di buku tahunan tuh selalu ada reuni angkatan. Jadi reuni angkatan tuh kalau nggak salah di set 5 tahun setelah lulus kalau nggak salah. Jadi 2007, kan gue 2007 angkatannya lulusnya. Berarti 5 tahun setelahnya 2012, ya kan? 2012 ya. 2012 tuh di set akan ada reuni angkatan 2007. Waktu itu 2012 tuh gue udah stand up tuh berarti. Gue udah stand up, jadi pas diomongin mau ada reuni pasti dibilang dong, ntar stand up ya Gilang, biasalah. Oke. Waktu itu hujan deras tuh. Di sekolah, reuni di sekolah. Waktu itu hujan deras, tadinya mau acara di lapangan, susah karena hujan, berisik akhirnya pindah ke kantin. Yang datang pun nggak terlalu rame sih, gue lupa 20-an atau 30-an orang gitu. Dan gue sempet stand up lah di situ pakai speaker kecil gitu. Nah, si Afgan ini nggak datang saat itu. Nggak ada emang kesempatan gue untuk kenal sama Afgan. Afgan ini nggak datang. Terus karena dia nggak datang, akhirnya kayak ada TV gitu kan, ada kayak LCD gitu. Nah, ada video rekaman Afgan tuh kayak, teman-teman mohon maaf ya, aku nggak bisa hadir di reuni. Gue inget banget ada. Dan gue yakin ya, kan gue di situ stand up loh, jangan lupa. Berarti teman-teman gue tahu gue jadi stand up comedian 2012 tuh berarti gue baru beres suci lah kurang lebih, baru banget berkarir. Udah tahu jadi stand up comedian, makanya gue disuruh. Biasa ada yang ngeband, ada yang gitu-gitulah. Nah tuh Afgan tuh kayak minta maaf, nggak bisa datang, bla 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 bla. Gue yakin ya, kalau saat itu gue yang nggak datang, nggak disuruh gue bikin video. Entah kenapa gue yakin aja kalau waktu itu gue nggak bisa, kayaknya gue nggak akan bilang bikin video boleh nggak buat teman-teman. Kayaknya enggak deh. Itu karena Afgan aja. Dan emang Afgan sebesar itulah, udah dia muncul tuh 2007-2008 kalau nggak salah. 5 tahun ya udah gede banget gitu Afgan. Emang lu kalau lulus jadi alumni sekolah lu atau alumni apapun lu, kalau lu nggak jadi siapa-siapa tuh lu nggak akan diminta. Karena saat itu yang nggak datang reuni banyak banget. Nggak ada tuh diminta satu-satu video, hanya Afgan. Makanya lu jadi seseorang lah, jangan jadi siapa-siapa, ntar nggak dimintain video. SMA tuh ya, SMA 34. Habis itu gue inget satu yang momen tuh kan 34 tuh punya pensi yang walaupun nggak, itu kan zaman SMA tuh pensi gila-gilaan. Nomor 1 kan PL Fair pasti. Nomor 2-nya biasanya Tarki itu. Apapun lah, Avatar biasanya, Madagascar, Avatar. Yang gede juga 82, Crazy Cars dulu kan, 82. Itu yang gede-gede. 34 tuh punya, namanya HSK. Hari Seni dan Kreasi. Itu tapi 2 tahun sekali. Kita nggak mampu setahun sekali kayak SMA keren itu, 2 tahun sekali. Kebetulan gue dapet angkatan yang kebagian 2 kali. Jadi pas kelas 1 gue kebagian HSK, kelas 3 kebagian lagi HSK. Di tengahnya sama 34 cup. Jadi gantian kita tahun ke tahun tuh. Tahun ini HSK, tahun depan 34 cup yang olahraga, nggak bisa barengan. Dan selalu diadain di sekolah. Kelas 1 gue jadi jongos lah biasa. Kalau kelas 1 di pensi pasti jadi keamanan, kayak jaga apa. Saat kelas 2 34 cup, gue jadi panitia juga, gue lupa apa. Nah, kelas 3 kan jadi angkatan gue yang megang nih. Gue waktu itu gue inget bantuin desain lah, poster segala macam. Waktu itu gestarnya lumayan banyak tuh, keren-keren tuh. Ada Naif, The Upstairs. Waktu itu The Upstairs itu kan terkenal dengan fansnya Modern Darling. Yang rusuh lah terkenalnya. Lo kalau tahu SMA 34 tuh, dia sebelahan persis sama SMP 85. Persis tembok ke tembok nempel. Itu gerbang sekolah gue sampai didorong-dorong sama Modern Darling tuh, mencekam banget malam itu. Saat itu. Waktu itu tapi gue nggak bisa sampai malam karena gue sore harus cabut ke Bandung karena mau tes kampus. Jadi gue ceritain temen gue tuh udah chaos, Naif dan di upstairs-nya nggak bisa masuk. Bahkan si penampilnya kan sekolah cuma 1 pintu keluar masuknya. Di luar dikerubungin fans, nggak bisa masuk mereka. Bahkan artisnya pun belum ada nih, artis yang mau lu tonton nih belum ada di dalam. Nggak bisa masuk. Akhirnya saya ingat gue diceritain temen-temen, jadi si Naif sama upstairs masuk ke SMP 85 di sebelah. Dibikinin kayak bangku-bangku disusun biar dia bisa manjat tembok naik dari 85 ke 34. Serius katanya gitu, karena itu tuh
gerbang sekolah gue tuh udah digoyang-goyangin banget katanya. Gue lupa ya, antara mereka minta apa sih namanya, jebolan, atau mereka bayar tapi apa, atau udah kepenuhan, gue gak ngerti deh. Pokoknya sempet lumayan rusuh deh. Terus kalau nggak salah tuh harusnya Naif terakhir, upstairs-nya sebelumnya, cuma karena chaos atau apa di switch atau apa, untung mereka bintang tamunya pada mau kerja sama lah. Ini karena chaos akhirnya bisa ditukar kayak gitu. Nah, gue tuh waktu itu nggak datang nggak ikut sampai malam karena bentrok. Besoknya gue mau ujian USM, ujian saringan masuk ke yang akhirnya gue kuliah di Parahyangan di Bandung. Pilihlah HI Unpar, langsung keterima. Jadi gue tuh belum lulus SMA udah tenang nih, udah dapet kampus. Walaupun tetap disuruh coba dulu namanya SPMB untuk negeri. Akhirnya gue cobain Unpad. Sama HI sama hukum, tapi nggak keterima. Tentu, makanya karena kuliahnya di Unpar. Untung nggak kuliah di Unpad. Ketemu Uus nanti. Untungnya nggak. Di Unpar masih ketemu Boris, aman. Sama Reno lah, ketemu sama Reno. Walaupun Boris sama Reno gue nggak kenal di kampus, kenalnya justru setelah di stand up. Tapi satu kampus sama mereka. Akhirnya pindahlah gue 2007 itu ke Bandung. Di Universitas Katolik Parahyangan. Dari SD Islam Al-Azhar Kemang, berakhir di Universitas Katolik Parahyangan. Di tengahnya udah ketemu negeri tuh. Itu udah pas banget perjalanan gue ngerasain semua. Kampus di Ciumbuluit, Bandung. Dulu tuh gue emang kuliah tuh gue nggak mikirin kampusnya, tapi gue udah pasti pengen keluar kota gue. Karena gue pengen ngerasain hidup sendiri tuh gimana sih rasanya gitu. Orang pasti ngebayangin, hidup sendiri pasti pengen bebas, pengen pulang pagi terus. Enggak. Yang gue rasain selama berarti kurang lebih 5 tahunan gue ngekos di Bandung. Yang enak dari hidup sendiri adalah lu bisa goreng sosis kapanpun, men. Goreng nugget kapanpun nggak diatur. Lu dulu di rumah diatur dong. Sehari boleh 3 paling nugget. Ya nggak? Gue nyetok main nugget, sosis, telur itu doang karena yang bisa dimasak. Atau Indomie, lu nggak ada yang ngatur. Lu mau makan Indomie berapa pun sehari nggak ada yang ngatur. Lu bisa masak sendiri. Itu hidup sendiri. Coba lu rasain dah kalau ngekos itu. Paling pulang malamnya seminggu pertama lah. Pulang malam. Apalagi di kota lain ya. Lu udah ngekos di Bandung lagi kan beda gitu. Walaupun dari sebelumnya karena gue banyak saudara di Bandung, gue udah sering ke Bandung. Cuma kan tinggal di Bandung baru saat itu, 2007. Jalan-jalannya ya 1 semester pertama lah. Kurang lebih yang padat main-main. Sisanya udah biasa aja gitu. Ya masak sosis bebas. Unpar tuh gue setelah masuk baru tahu karena ternyata cukup bergengsi HI Parahyangan tuh. Cukup dipandang lah sama orang. Bahkan gue punya teman angkatan yang dia keterima HI UI. Dia keterima HI UI, tapi yang diambil HI Parahyangan. Karena kata bapaknya diplomat. Lebih bagus HI Parahyangan gitu. Saat itu dibilang yang di atasnya HI Parahyangan tuh cuma HI UGM. Yang paling tingginya lah, yang paling bagus saat itu ya. Habis itu gue kuliah di situ kan, swasta Katolik. Di situ kan banyak teman-teman gue yang dari SMA udah SMA Katolik. Banyak tuh yang SMA Katolik, ada kuliahnya Katolik. Yang gue nggak tahu adalah cara belajarnya tuh beda. Gue inget 6 bulan pertama, 1 semester awal, gue tuh belajar ya kayak waktu gue di negeri aja. Di negeri tuh kan belajar kayak nggak belajar kan. Tahu-tahu ulangan nilainya bagus aja, 7, 8, oke lah pokoknya. Kayak walaupun ada remet-remet dikit, remedial, tapi belajar santai itu masih oke. Nah, gue tuh mengaplikasikan cara yang sama di kuliah. Jadi kayak ya udah belajar gitu, ngerjain esai ya gitu aja gitu. Oke. Main gitu, 6 bulan pertama main mulu. Gue berteman ada yang basicnya sama, dulunya negeri. Ada yang dulunya SMA Katolik juga. Ternyata saat pas udah 6 bulan IP keluarkan. Pertama kali dapat IP. Ya. Temen gue nih yang SMA Katolik cewek tuh nilai bagus-bagus 3, IP 3, gue ngebayangin paling 3, atau 3, kecil lah, 3,1, 3, mereka tuh hampir 3,5, ada yang IP-nya, ada yang 3,4. Baru mulai kuliah loh. Gue sama teman gue tuh, satu teman gue anak negeri di Bandung SMA-nya, SMA negeri. Gue berdua cek IP. Gue IP gue pertama kali 1,8 anjing. 1,83, gue ingat banget persis angka 1,83. Gue ini beneran nih segini nilainya. Teman gue yang itu, yang negeri juga, gue juga inget dia 1, juga lah, gue lupa dah. Itu ternyata gue mikir, ternyata emang institusi pendidikan Katolik tuh beda cara belajarnya gitu. Buktinya teman-teman gue yang SMA-nya Katolik juga pada bagus-bagus, mungkin udah kebiasa dengan cara belajarnya kali. Gue nggak tahu ya kalau ditanya apa bedanya, cuma gue ngerasa gue udah belajar dengan cara yang sama saat gue SMA. Ternyata beda, gue kaget banget.
Bingung gue bilang ke orang tua, IP 1,8 tuh kayaknya enggak deh, bukan IP deh tuh kayaknya gitu loh. Dari SMA gue tuh ada bertiga doang yang masuk Unpar juga kalau nggak salah. Si teman gue ini masuk hukum, fakultas hukum. Gue inget dia bahkan pernah IP-nya 0,0 apa 0, jadi nilainya E semua. Aduh, gue nggak bisa ngetawain dia sih, karena dia akhirnya tetap lulus, tetap dapat S1, walaupun gue akhirnya nggak dapet gitu. Akhirnya karena emang gue kuliah beres 4 tahun tuh, kelas abis, gue ngambil skripsi bareng sama teman-teman gue yang lain, bareng, jadi gue nggak telat skripsinya, ngambil bareng sama yang lain. Wah, pokoknya setelah itu IP gue membaik lah, mulai 2, mulai ini mulai bagus, sampai akhirnya IPK apa sih yang total IPK terakhir tuh 3,01 gue. Udah mepet tapi 3, skripsi ngambil bareng. Nah itu mulai males tuh, karena udah gak ada kuliah lagi. Kuliah gue kan udah beres semua, benar-benar tepat waktu semua ngambilnya. Murni semester itu skripsi doang. Mulai kembali kayak semester 1 tuh, main lagi. Mulai lagi tahun depannya, 5,5 tahun berarti kan, udah ada yang lulus. Belum juga gue. Nah itu kan 2011 gue ngambil skripsi. 2011 akhirnya saat lagi banyak main-mainnya, ketemulah sama stand up. Ketemu open mic pertama kali tuh. Tahu teman gue tuh udah nyuruh waktu ada audisi Suci 1 bahkan. Gue kan belum tahu kan apaan sih, enggak. Tapi waktu itu gue udah mulai nonton Russell Peter. Baru tahunya setelah gue nonton yang di channel stand up Indo yang di Comedy Cafe, Panji, Radit segala macam. Oh di Indonesia gini. Udah muncullah komunitas yang di Bandung. Udah tahu nih teman-teman gue ngasih tahu kan ada open mic tuh di Bobber Cafe. Waktu itu hari Kamis kalau nggak salah. Tapi waktu itu udah mau pindah ke Minggu. Jadi gue udah datang aja lah, ikutin, cobain. Gue datang Kamis, ternyata nggak ada, udah pindah Minggu. Jadi waktu datang gue Kamis sama teman-teman tuh nggak ada open mic-nya. Itu pertama kalinya juga gue ke Bobber. Jadi 4 tahun di sana belum pernah ke Bobber Cafe gue. Baru saat itu nyobain open mic hari Minggu, yang pas hari Minggunya tuh sama teman-teman, ngajak teman-teman biar pada nonton. Lumayan lah tuh, salah satu yang pecah pertama lah. Jadi gue open mic tuh beda seminggu sama G Pamungkas. G Pamungkas kan satu kampus gue. G Pamungkas itu satu kampus, satu jurusan, beda angkatan. Dia 2006, gue 2007. Kalau Boris emang hukum, beda jurusan. Jadi G Pamungkas itu open mic seminggu sebelum gue, dia duluan seminggu. Baru seminggu depannya gue tuh. Si G open mic juga, gue kenal di situ sama G. Tapi di kampus gue tahu G, tapi nggak kenal banget. Akhirnya di stand up lah baru kenal. Baru setelah berapa bulan kemudian ada Boris, diceritain ada lagi tuh Lang yang dulu kan cepet banget kesebar tuh. Ada lagi tuh yang pecah juga baru mulai. Boris anak hukum gini. Kalau Boris gue banyak mutual friend-nya ternyata. Karena banyak juga teman-teman gue di FISIP tuh yang orang Batak juga yang sering main futsal bareng sama hukum. Nah, karena gue nggak main futsal jadi gue nggak kenal tuh. Boris tuh dari dulu sering kalau ada tanding futsal nih ya, tanding futsal di dekat kampus, karena biasanya antar fakultas tuh, biasa keras tuh FISIP sama hukum tuh karena sama-sama banyak orang Batak ya tuh futsal keras tuh pertandingan. Boris itu dari dulu dia tuh komentator kocak dia tuh dari dulu Boris. Cuman gue belum kenal, cuman gue sering lihat dulu. Dari situlah baru gue kenal di stand up segala macam. Nah setelah mengenal stand up di Stand Up Net Bandung tuh udah ada beberapa tim dari Suci yang udah memantau nih siapa kira-kira yang bisa masuk Suci 2. Dipantau lah gue, Boris, Randika Jamil, sempat ada Kang Wanda Urban masuk dalam pantauan. Nah gue waktu diajak masuk Suci, jadi gue nggak ada beban pengen terkenal pengen apa, ikut aja gitu, ikut lolos nih. Dulu gue masih mikirin skripsi tuh, terima nggak ya Suci ya? Waktu itu udah telepon soalnya. Kalau gue terima nanti gue di Jakarta terus skripsi gimana nih? Waktu itu masih mikirin tuh skripsi tuh. Aduh gimana kuliah nih? Tinggal skripsi doang sayang banget bla bla bla. Ikut Suci lah. Terus Suci yang tadi sampai 2012 beres, juara 2 akhirnya sama G. Jadi saat itu kan finalnya tuh di Bandung, Suci 2 Bandung ada 5 orang. Finalnya dua-duanya dari Bandung, gue sama G. Dari audisi Bandung ya. Gue sama G Pamungkas, dua-duanya anak Unpar. Dua-duanya anak HI lagi, HI Unpar. Pas beres juara 1 juara 2, gue tuh dulu ngebayangin,
Unpar tuh kan suka ada iklannya di Kompas. Gue kan langganan Kompas di rumah ya, dari kecil tuh di rumah tuh ada langganan Kompas. Itu kan suka kalau udah mau penerimaan mahasiswa baru ada iklannya setengah halaman biasanya tuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Katolik Parahyangan. Biasanya dimunculin peserta mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi kan. Juara apa. Gue udah ngebayang tuh saat gue sama G juara 1-2, gue udah ngebayang gue akan masuk koran Kompas loh. Kayak Universitas Parahyangan penerimaan mahasiswa baru. Ini juara 1, juara 2 Suci itu dari sini loh gitu. Ternyata 2012 tuh yang nonton Kompas TV belum banyak ternyata. Ya kan? Kompas TV aja 2012 tuh belum seluruh Indonesia dapet loh. Ya kan? Suci tuh baru pecahnya lah Kompas TV banyak yang nonton tuh Suci 3 sih inget gue. Mulai banyak banget yang nonton dan orang di rumahnya mulai ada Kompas TV. Dan saat itu juga 2012 gue inget banget. Di Parahyangan tuh kan punya pecinta alam namanya Mahitala. Mahitala itu di tahun itu 2012 mereka tuh naklukin 7 summit dunia. 7 puncak tertinggi dunia ditaklukin sama Mahitala Unpar. Timnya gue lupa berapa orang karena itu diliput sama Kompas dan gue baca mulu perjalanannya di koran Kompas tuh perjalanan mereka. Seru banget soalnya waktu mereka ke Everest, ke Denali, ke semua tuh kan di Kilimanjaro. Itu seru banget. Jadi di tahun yang sama mereka tuh naklukin 7 gunung. Lu bayangin loh, juara 1 sama juara 2 Suci, Kompas TV yang gak banyak nonton, sama orang-orang yang naklukin 7 gunung. Yang masuk di penerimaan mahasiswa baru, masa yang juara Suci sih? Kan enggak dong, yang masuk mereka tuh. Ya tapi gak apa-apa lah, kalah sama naklukin 7 gunung, ya iyalah 7 gunung dunia men. Saat itu mulailah berkarir dan mulailah terbengkalai kuliah. Skripsi lebih utamanya, mulai terbengkalai, wah ribet. Nggak dilanjutin, nggak pernah ke kampus lagi. Ke Bandung masih sering, cuman main-main doang sama anak-anak komunitas, ngapain, open mic apa, cuman nggak pernah ngurusin kampus. Kayaknya kalau gue pikir-pikir ya, kenapa dulu gue kayak nggak ada motivasi gitu ngerjain skripsi. Teman-teman gue tuh pada getol banget ngerjain tuh. Gue inget ya, dulu kan zamannya Twitter masih follow yang teman-teman deket doang kan. Pokoknya gue perhatiin ya, yang di Twitter ngeluh skripsi, itu tuh yang pada lulus. Yang pada selesai, yang anjing skripsi gimana sih? Aduh berat banget ya dosen gue. Itu tuh yang pada selesai. Karena ngeluh itu tanda dikerjain. Saya tidak pernah mengeluh di Twitter saat itu. Karena emang gak dikerjain skripsinya. Bener tuh, temen gue yang ngomong tuh, ini yang pada ngeluh-ngeluh tuh pada beres. Iya juga ya, bener juga. Gue mikir ya, kalau gue bisa mikir ulang, dulu kenapa gue kayak gak ada motivasi, kayak malas-malasan. Karena dulu gue ngerasa takut nih, kalau gue lulus, gue nggak tahu gue tuh mau jadi apa gedenya, mau ngapain, mau kerja apa. Lulus nih beres, udah dapat S1, mau ngapain ya gitu. Kayak teman-teman gue emang tuh udah tahu dia, wah mau habis S1 mau kesini, mau ngapain. Kayaknya dulu itu yang gue takutin banget gitu. Sampai akhirnya gue nggak ngerjain gitu, kayak takut, ini gue jadi apaan ya? Ini kampus nih karena terakhir kali lu jelas jenjangnya kan SD, SMP, SMA, kuliah. Nah habis kuliah itu kan udah lu lepas aja lu ke alam rimba ini, lu jadi apaan gitu. Saat itu pun gue nggak tahu mau jadi apa. Saat udah di stand up, udah juara Suci, udah berkarir, udah apa juga, tetap nggak yakin. Berarti bukan itu alasannya ya. Padahal gue udah jadi juara Suci, tetap nggak dikerjain skripsinya sih. Tadi alasan doang kayaknya ya. Kayak gitu. Jadi yang dari Unpar tuh, G Pamungkas akhirnya lulus. Karena dia cuti waktu itu, diambil cuti. Jadi beres Suci, gue inget dia kerjain lagi skripsinya, lanjutin kuliah, dia lulus. Boris pun akhirnya lulus. Yang seangkatan itu siapa lagi? Reno akhirnya lulus juga. Kayaknya emang diantara geng pertemanan ya, lu kayaknya harus punya satu temen yang kayak gue deh, yang pasti ada diantara semua ada satu yang gak lulus. Nah itu gue pengen jadi itunya kayaknya sih gitu. Kayak teman gue sempurna semua gitu hidupnya. Kayak ya udah akhirnya dari situlah gue nemuin di stand up lah, pertama kali gue nemuin, oh gue bisa loh ngomong depan umum gitu. Gue bukan orang yang kalau G tuh dari dulu gue tahu tuh orang emang gokil gitu, kayak ngocol banget di kampus, pokoknya kocak lah si G tuh. Dia tuh kalau dulu di Bandung tuh ada zaman-zamannya lu kalau nyari dana tuh, kalau tahu Taman Cikapayang di Dago yang ada tulisan DAGO gede yang di bawah jembatan Pasopati, dulu tuh
2007 2008 tuh zaman-zamannya mahasiswa pada minta-minta ngamen, terus minta-minta pakai kardus, minta duit. Gue tuh zaman-zaman itu tuh. Kalau ada acara kampus minta duitnya di situ. G itu dari dulu pasti dia paling ngocol tuh. Depan mobil joget-joget tuh, kalau yang sweater tangannya dimasukin ke dalam sweater gini-gini. Nah, itu G tuh. Dari dulu emang begitu orangnya. Jadi lu lihat G sekarang kayak gini nggak aneh gitu. Tapi karena stand up gue jadi nemuin kalau gue tuh bisa ternyata ngomong depan umum. Pertama kali gue ngomong depan umum yang benar-benar random aja tuh ya saat open mic pertama kali di Bobber itu, Oktober 2011. Dan karena banyak temen gue yang nonton, ada kali 10 orang. Kalau nggak ada teman-teman gue, kayaknya gue nggak akan pede tiba-tiba ngajuin diri, saya mau tampil, siapa gue gitu. Karena teman-teman banyak yang maksa, teman-teman banyak yang nonton, mungkin bagi mereka gue di tongkrongan tuh lucu banget, parah kayak, ini Gilang kocak banget lu ikutan kali, lu kan bocor abis gitu. Jadi gue nyobain akhirnya pertama kali di Bobber. Ya udahlah, akhirnya dari situlah gue kenal Mo Sidik pertama kali di situ, kenal Isman pertama kali di situ tuh, ada Mbak Nita dulu, Nita Celia waktu masih di Bandung. Sempet ada Ernest ke Bandung, karena waktu itu Ernest kan megang stand up Indo lah, dia keliling tuh dulu tuh di Bogor, ke Bandung, ke Jabodetabek lah, nyari lihat-lihat open mic kayak gimana. Ya udah akhirnya kenal orang-orang di situ, terus kenal anak-anak komunitas. Stand up Bandung awal-awal ini berdasarkan obrolan gua sama Gusman ya. Gusman ada anak stand up Bandung juga. Dulu tuh zaman-zaman gua masuk 2011 sampai 2000 berapa ya? Sampai Prasuca lah. Itu tuh yang masuk komunitas tuh, komunitas Bandung, penyiar radio, mahasiswa kayak gua gitu kan, G dulu, Boris, anak-anak ITB dulu banyak, anak Unpad banyak, terus MC Bandung tuh pada nyobain stand up dulu tuh 2011 sampai Prasuca. Suca tuh kan muncul 2015. Jadi saat Suca muncul tuh kan stand up penontonnya lebih luas lagi karena Indosiar kan lebih luas dibanding Kompas. Pasca Suca, kalau kata si Gusman dan gue mengamini, yang datang ke komunitas tuh kuli, orang-orang dari Kabupaten Bandung, ada petani. Karena dari Suca itulah muncul Kang Didi Sunardi tuh, Didi Kuli. Itu setelah Suca tuh, setelah stand up muncul di Suca, muncul tuh Kang Didi segala macem. Jadi makin beragam, justru mahasiswanya dikit. Gara-gara Suca tuh. Jadi Suca berjasa untuk melebarkan sayap orang-orang yang ikut stand up. Makanya jadinya akhirnya emang pasca itu gue merasa emang jadi makin beragam banget komik-komik yang orang-orang yang akhirnya ikut stand up dan gabung ke komunitas gitu. Sekarang lu bisa lihat kan komik-komik background-nya jadi macem-macem banget gitu. Aneh-aneh gitu, kayak kalau lu nonton stand up, kok banyak orang miskinnya, kayaknya materi tentang miskin, ya kayak gitu emang. Banyak keresahannya. Ya seperti itulah. Kurang lebih cerita gua. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Itu tadi monolog gue.